Hai guys, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini. Diangkatlah dosa-dosa kita yang banyak ini, termasuk dosanya Syam yang paling banyak, diangkat ke langit. Kata malaikat penjaga langit, apa itu kau bawa malaikat? Inilah dosa-dosanya orang yang hadir acara haflah Lailatul Qiraah di Masjid Agung Jawa Tengah. Kata malaikat penjaga langit, kau mau taruh di mana? Saya mau taruh di langit. Kata malaikat penjaga langit, saya tidak terima, bawa sana ke laut. Akhirnya dosa-dosa kita tadi yang banyak ini dibawa ke laut. Sesampainya di laut sama, kata malaikat penjaga laut, mau kau apakan itu dosa-dosa? Saya mau taruh di sini di laut, saya mau buang ke laut. Kata malaikat penjaga laut, laut tidak menerimanya, bawa sana ke gunung. Akhirnya dibawa dosa-dosa kita ke gunung. Belum sampai ke gunung, malaikat penjaga gunung melihat. Kata malaikat penjaga gunung, saya tahu itu pasti dosa-dosanya orang yang berkumpul di Masjid Agung Jawa Tengah. Saya tidak mau terima bos, bawa lagi sana. Akhirnya dosa-dosa kita dibawa kemana kira-kira malaikat ini? Kembali lagi ke sini, sambil memegang dosa-dosa kita yang banyak ini. Lalu di mana nih dibawa ini? Dikemanakan ini dosa-dosa yang banyak ini? Dari ratusan yang hadir, ini bahkan ada ribuan ini yang hadir. Cuma sebagian lagi dengar dangdutan di sebelah. Di mana ditaruh ini dosa-dosa? Ditaruh kepada orang yang belum selesai acara sudah pulang duluan. Jadi hati-hati. Kalau ngantuk tidur, kalau lapar makan, tapi jangan berani-berani pulang kalau belum selesai acara. Apalagi sebentar orang lagi ngaji terus ditinggal pulang. Bayangkan Anda sendirian yang tanggung dosanya semua yang hadir di sini. Ya Allah, ini sudah tidak ada yang bergerak ini. Kata jamaah, waduh parah ini Ustaz Sam. Tidak bisa kita berdiri, padahal saya baru rencana mau pulang ini. Dari tadi sudah di miss call sama istrinya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi kalau kita lagi berkumpul, jaminan Rasulullah, orang yang lagi bermajelis ketika mereka berdiri, berjatuhanlah dosa-dosanya dan seluruh doa-doanya diaminkan oleh malaikat. Jadi kalau kita hadir begini, banyak malaikat yang lagi mengaminkan doa kita. Angkat tangan yang mau pergi umroh. Ini banyak malaikat yang mengaminkan. Angkat tangan yang mau pergi umrah. Wah, angkat tangan semua. Sayangnya yang pertama tadi yang dihitung. Jamaah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ini baru mau masuk ceramah saya ini. Kenapa? Gak apa-apa kan? Alhamdulillah, malam ini malam haflah Al-Quran Lailatul Qiraah. Mestinya Lailatul Qiraah tidak satu kali saja dalam satu tahun, tapi tiap malam kita baca tiap malam kita baca Al-Quran. Banyak orang nanti mengaji kalau ada orang mati, kalau ada keluarganya meninggal, baru dia ngajiin keluarganya. Emangnya Al-Quran diturunkan untuk orang mati? Al-Quran diturunkan untuk orang hidup. Tidak ada riwayat yang mengatakan Al-Quran diturunkan untuk orang mati, tapi Al-Quran diturunkan untuk orang hidup. Hudal lil muttaqin. Jadi salah kalau ada anak yang baru mengaji, baru baca Yasin, baru baca Al-Quran ketika orang tuanya meninggal. Pahalanya untuk orang tuanya memang pahalanya sampai, tapi masa engkau baru mengaji kalau ada orang meninggal? Padahal Al-Quran itu bukan untuk orang mati, melainkan Al-Quran itu untuk orang hidup. Hudan, petunjuk. Kalau orang mati petunjuk apa lagi yang mau dia dapat? Tidak ada. Yang diberikan petunjuk cuma orang hidup. Alhamdulillah. Malam ini kita acara haflah Al-Quran. Saya tidak dikasih tema ceramah ini sebenarnya. Saya tidak ada tema ceramahnya, jadi malam ini saya bebas ceramah apa saja. Terserah saya mau bahas apa. Mungkin saya mau bahas bapak yang lagi mengantuk di depan, atau mungkin saya mau bahas ibu yang dari tadi gonta-ganti lutut,
Atau ibu yang lagi nyender di sana, sebentar lagi terlelap, mau pulang tapi sudah dibacakan tadi riwayatnya, akhirnya tidak jadi pulang. Jamaah, oh jamaah. Jadi terima kasih banyak kepada, kita lanjutkan setelah yang satu ini, iklan tisu. Keringetan ya? Oh iya, memang saya berhadapan sama ustadz-ustadz soalnya, jadi saya keringetan. Izin Ustadz. Jadi banyak di sini orang yang lebih pintar dari Syam, makanya keringetan, kelihatan grogi. Jamaah, saya mau cerita sedikit karena saya yakin di sini banyak yang lebih hebat daripada Syam. Tapi kenapa Syam yang ada di Trans TV? Kenapa Syam yang berdiri di sini? Karena Syam yang biasa masuk TV, ya. Padahal yang lebih pintar banyak, lebih hebat banyak, qori banyak, qoriah banyak, hafidh banyak, hafidhah banyak. Kenapa Syam yang ada di TV? Jadi dua kunci kesuksesan ini untuk sharing sama jamaah. Yang pertama, belajar yang giat. Artinya apa? Berusaha yang giat, ikhtiar yang luar biasa. Itulah kuncinya kesuksesan. Tapi orang yang belajar dengan giat nanti akhirnya akan menjadi pintar. Kalau orang jadi pintar, apakah sudah cukup untuk sukses? Belum cukup. Harus ada yang kedua. Apa yang kedua faktor kesuksesan? Harus menjadi orang yang beruntung. Ya. Jadi Syam itu masuk TV karena beruntung. Ya. Jadi ada dua faktor. Harus pintar dan harus beruntung. Orang kalau mau pintar dapatnya dari belajar, latihan. Tidak mungkin Ustadz Darwin langsung jago qori. Tidak mungkin Ustazah Mastia langsung bagus caranya ngaji. Tidak mungkin. Tapi karena latihan. Tidak mungkin qori-qori yang hadir di sini langsung hebat. Tidak mungkin hafidh-hafidhah yang hadir di sini langsung hafal Quran. Tapi dengan usaha yang luar biasa. Jadi kunci kesuksesan yang pertama adalah usaha yang kuat, dan kunci kesuksesan yang kedua adalah keberuntungan. Dari mana kita dapatkan keberuntungan? Dari doa. Bukan doa dari diri sendiri, tapi doanya orang tua. Doa orang tua, doanya guru, doanya teman-teman. Banyak itu anak murid yang lupa sama gurunya. Kalau anak banyak juga lupa sama orang tuanya. Banyak sekarang karena Syam lagi kuliah, saya di sini banyak mahasiswa yang hadir ya. Ya. Kadang-kadang kita kalau nulis tugas, tulis skripsi, tulis tesis, tulis disertasi, yang dicantumkan namanya di depan, terima kasih kepada profesor ini. Terima kasih kepada doktor ini, terima kasih kepada pembimbing saya, dosen saya, profesor doktor ini, kepada guru saya ini. Tapi banyak orang yang lupa bahwasanya dia tidak menyebutkan nama gurunya yang mengajarkan huruf hijaiyah. Tidak mungkin Anda bisa jadi qori kalau tidak ada yang mengajarkan huruf hijaiyah. Tidak mungkin Anda bisa jadi hafidh kalau tidak ada yang mengajarkan huruf hijaiyah. Kita terlalu fokus sama pelatih kita yang qori internasional, atau mungkin profesor doktor di kampus yang luar biasa internasional jam terbangnya, tapi kita lupa sama guru dasar kita. Siapa yang ngajarin alif, ba, ta, tha, jim, ha? Lupa kadang-kadang kita itu. Kita terlalu fokus sama siapa orang hebat yang sekarang kita temani. Terima kasih kepada pembimbing saya, pelatih saya. Tapi kita lupa, Anda tidak bisa jadi qori, Anda tidak bisa jadi hafidh kalau bukan karena yang pertama kali ngajarin alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dan seterusnya. Inilah faktor keberuntungan. Keberuntungan bisa didapatkan dengan cara menghargai guru. Guru itu bukan hanya yang membimbing ketika kita sukses, tapi guru itu siapa yang ngajarin kita dasarnya. Siapa yang ngajarin A, B, C, D, E, F, G. Siapa yang ngajarin alif, ba, ta, tha, jim, ha.
Syam tidak ngajarin jamaah sekalian, Syam sharing kepada jamaah sekalian bagaimana supaya kita dapatkan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, ini baru mau masuk ceramah saya. Kita malam ini acara haflah Al-Quran. Ada ayat di dalam Al-Quran yang Syam suka sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Lagu apa? Lagu apa? Para qori ya? Lagu apa itu? Lagunya Mahir Al-Mu'ayqali. Lagu Bayati ya? Lagu Bayati, Mahir Al-Mu'ayqali. Favoritnya Syam itu. Lagu Mahir Al-Mu'ayqali. Kalau ini wa idza ma unzilat suratun faminhum man يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Lagu Hijaz, versinya Hani Ar-Rifai. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. Lagu apa? Lagu Bayati, versinya Muhammad Ayyub. Nah, kalau apa lagi ya? Banyak. Kalau Syam ini bukan qori tapi Syam hobinya murattal. Hobinya murattal. Dari dulu tuh hobinya suka niru-niruin lagu-lagunya imam-imam masjid. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Setelah iklan. Masya Allah. Cantik banget ibunya. Saya pikir tadi Ashanti pakai jilbab. Pasti di belakang ini begini. Jamaah. Mumpung gak kelihatan. Oh jamaah. Dari kecil Syam suka sekali dengar murattal. Jadi sering niru-niruin gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tiba-tiba jamaahnya qori semua di belakang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Karena jamaahnya qori semua di belakang.
imamnya nggak tahu. Jadi ada salah satu, karena kita masih di bulan Sya'ban, nggak apa-apa Syam singgung sedikit tentang Isra Mi'raj ya. Waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai di Masjidil Aqsa, tiba-tiba masuk ke dalam Masjidil Aqsa, yang hadir di situ ternyata sekitar 126.000 orang hadir di dalam Masjidil Aqsa. Tidak satupun yang dikenalin oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa itu Jibril yang berkumpul di sini jamaah banyak sekali. Sampai-sampai Rasulullah masuk ke masjid tidak lurus jalannya, tapi jalan kepiting, jalan menyamping. Berkata Jibril, mereka ini adalah para nabi dan rasul, sekitar 126.000 orang nabi dan rasul yang berkumpul di Masjidil Aqsa. Jadi satu-satunya masjid yang pernah ditempati untuk reuni nabi rasul cuman di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Haram tidak pernah, Masjid Nabawi tidak pernah, tapi di Masjidil Aqsa itu pernah reuni seluruh nabi dan rasul. Nah, akhirnya hadir di situ ternyata Rasulullah diminta jadi imam. Diminta jadi imam sholat, padahal yang hadir semua nabi dan rasul hadir. Kenapa Rasulullah yang diminta jadi imam? Hikmahnya adalah, sunnahnya adalah yang jadi imam adalah tuan rumah. Karena ini kan imam-imam semua nih yang hadir nih. Sunnahnya adalah yang jadi imam adalah tuan rumah. Biar As-Sudais datang ke rumah kita, kalau kita tuan rumah kita yang sunnahnya jadi imam. Biar Asy-Syuraim yang hadir di Semarang, di sini Masjid Agung, tetap imam tetapnya Masjid Agung Semarang yang mestinya jadi imam. Kecuali kalau dipersilahkan oleh tuan rumahnya, barulah tamu itu boleh jadi imam. Kenapa Rasulullah yang jadi imam di Masjidil Aqsa padahal banyak nabi dan rasul? Karena Rasulullah yang tuan rumah, hanya Rasulullah yang manusia bumi pada saat itu, yang lain sudah di alam yang lain. Nah, maka sunnahnya adalah yang jadi imam adalah tuan rumah. Biar Huzaifi yang datang tetap tuan rumahnya jadi imam kalau sunnahnya, kecuali kalau tuan rumah mempersilahkan kepada tamunya. Jamaah, ini baru mau masuk ceramah saya ini. Alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Sya'ban ya. Di bulan Sya'ban ini, menurut ulama kita bulan Rajab itu bulannya menanam, bulan Sya'ban bulannya menyiram atau memberikan pupuk, bulan Ramadan waktunya kita panen. Jadi salah kalau nanti masuk bulan Ramadan baru mau tobat. Mestinya dari bulan Rajab, kalau mungkin bulan Rajab belum tobat, bulan Sya'ban insyaallah. Salah kalau bulan Ramadan baru mau khatamkan Al-Quran. Mestinya dari sebelum-sebelumnya sudah latihan supaya nanti bulan suci Ramadan mudah. Tapi saya yakin yang hadir di sini mudah semua untuk menghatamkan Al-Quran, apalagi para qurra yang hadir. Tapi saya lihat ada ibu-ibu yang hadir di belakang, biar mudah membacanya dibagi 5 aja, kan 5 waktu sholat. Sholat subuh 2 lembar, sholat zuhur 2 lembar, sholat asar 2 lembar, sholat maghrib 2 lembar, sholat isya 2 lembar. Jadilah 1 juz 1 hari, 30 hari selesai 30 juz. Jamaah, mudah memang diucapkan ya. Mudah memang diucapkan, tapi insya Allah semoga kita dimudahkan juga untuk melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Ini baru mau masuk ceramah saya. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Lewat lagi Asanti. Hazadathu hadhihi imana. Orang-orang yang fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Wa idza ma unzilat suratun. Ini karena kita lagi acara Al-Qur'an malam ini. Ketika dibacakan Al-Qur'an, ketika diturunkan Al-Qur'an kepada orang-orang yang beriman, kepada seluruh manusia, orang-orang yang ada iman di dalam hatinya, fazadathum imana, maka akan bertambah imannya. Saya yakin yang hadir sekarang saat ini malam ini orang-orang yang beriman semua. Kalau dengerin Al-Quran akan bertambah lagi keimanan kita. Apa gunanya sih haflah Quran? Apa gunanya sih kita konser Al-Quran gitu ya?
Ternyata Al-Quran ini akan menambah keimanan kita semua. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Kalau dibacakan Al-Quran maka bertambahlah keimanannya. Wahum yastabshirun. Nah, bertambah keimanannya dan mereka menjadi orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Kalau kita sering-sering dengerin Al-Quran, semakin bertambah iman kita. Sering-sering dengerin haflah Al-Quran, semakin bertambah cinta kita terhadap Al-Quran. Semakin indah perasaan kita terhadap Al-Quran, semakin indah perasaan kita terhadap Al-Quran. Jamaah, yang bahaya adalah kelanjutan ayatnya. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Tapi orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, ketika dibacakan Al-Quran tambah sakit dia, tambah kafir dia. Wa matu wa hum kafirun, tambah mati hatinya. Kenapa? Ada qori di depan yang ngaji misalnya, bukan bacaan yang diperhatikan, mukanya. Ih, kok mukanya begitu kalau lagi ngaji ya, jelek banget ekspresinya. Orang yang ada penyakit hati dalam hatinya, ada aja kejelekan yang dia dapatkan itu. Walaupun Al-Quran saja yang dibacakan, ada perasaan benci dalam hatinya. Apalagi kalau kita sedang bicara orang-orang yang memang sudah ada penyakit di dalam hatinya, seberapa panjang pun ayat yang dibacakan, seberapa indah pun ayat yang dibacakan, tidak bertambah keimanannya, akan tetapi tambah mati hatinya. Ada yang ngaji depan, bagusan saya ngajinya. Gitu doang, kok bisa juara nasional sih? Pasti hakimnya disogok. DKI sih. Gitu ya biasanya. Nah Ustaz. Juara nasional, pasti gara-gara jurinya gurunya. Pasti gara-gara jurinya gurunya. Oh itu juara hafidz ya. Pasti pertanyaannya sudah dikasih tahu duluan di asrama. Pasti soalnya sudah dikasih tahu duluan. Kenapa? Karena ada penyakit di dalam hatinya. Mendengarkan Al-Quran pun perasaannya tidak senang. Padahal Al-Quran ini yang dibacakan, ayat-ayatnya Allah ini yang dibacakan. Jamaah, oh jamaah, ini saya mau bingung ceramah apa sebenarnya, karena yang hadir orang pintar semua, saya yakin ya. Apalagi itu ibu sudah jauh jalannya, luar biasa pahalanya ibu. Dari tadi mau pulang itu tidak jadi. Jamaah, ketawa ibunya. Alhamdulillah ya bu. Sehat bu. Lanjut. Orang-orang yang memang beriman, insya Allah dibacakan Al-Quran bertambah keimanannya, dibacakan Al-Quran bertambah keimanannya. Tapi orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, apapun yang dibacakan, seindah apapun Al-Quran yang dibacakan, tetap saja dia ada penyakit hatinya. Wa matu wa hum kafirun, malah bertambah kekafirannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi satu ayat di dalam Al-Quran yang luar biasa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kalau saya tidak salah ya ayatnya. Bagaimana ayatnya itu? Mana para hafidz ini? Wa qala ar-rasulu ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjura. Nanti di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah. Mengadu Rasulullah kepada Allah. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ani mahjura. Sesungguhnya kaumku ini meninggalkan Al-Qur'an mahjura. Apa itu mahjura? Mahjura sama dengan hijrah. Apa itu hijrah? Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Mahjura jauh sekali ditinggalkan Al-Quran. Kenapa sampai Rasulullah mengadu begitu nanti di hari kiamat? Kenapa sampai Rasulullah mengadu seperti itu? Bisa jadi karena Al-Quran yang kita sekarang cintai hanya sampai di tenggorokan kita. Mahjura seperti kata sama asal katanya dengan kata hijrah, bukan ba'ida, bukan jauh. Kalau jauh yang ba'id masih kelihatan, tapi mahjura hijrah memang ditinggalkan. Memang ditinggalkan Al-Quran ini. Gaya hidupnya sudah tidak Quran. Gaya hidupnya sudah tidak Qurani. Memang dia membaca Al-Quran, tapi gaya hidupnya sudah tidak Qurani. Apa itu gaya hidup Qurani? Lanjutkan lagi setelah ayat ini di surah Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Inilah gaya hidup Qurani. Apa itu? Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Ketika mereka bertemu di jalan, bentrok di jalan, qalu salama. Mereka berkata peace. Salam. Assalamualaikum. Kita baca Quran, setelah baca Quran kita berantem sama orang lain. Apa gunanya Al-Quran? Kita ke masjid sholat, setelah sholat pulang ke rumah kita sakiti tetangga. Apa gunanya sholat di masjid kalau masih sakiti orang lain? Kita hafal Quran, setelah hafal Quran kita meremehkan orang lain. Apa gunanya hafal Quran kalau kita meremehkan orang lain? Nanti di hari kiamat ada orang-orang yang datang. Ada orang-orang yang datang terakhir masuk surga dia, lagi ditimbang amalnya gitu ya. Ini para penghafal Al-Quran sudah disuruh masuk surga. Hafidz Quran disuruh masuk. Masuklah engkau fulan, karena engkau hafal Quran. Ketika sudah mau masuk di surga, ada yang berteriak dari belakang, ya Allah, saya tidak terima dia masuk surga. Kenapa? Dulu waktu di dunia pernah zolimi saya. Jadi saya mau pahala hafal Qurannya kasih ke saya. Kira-kira bagaimana kalau begini nanti di akhirat ini? Ada yang nuntut kita setengah mati hafal Quran di dunia, tiba-tiba di akhirat ada yang nuntut. Ya Allah, saya tidak terima, dia pernah zolimi saya di dunia. Waktu saya pesantren sama dia pernah nyembunyiin sendal saya misalnya. Gara-gara dia sembunyiin sendal saya telanjang kaki ke musola, akhirnya saya injak duri dan kaki saya sakit. Dia minta begitu sama Allah. Jadi saya mau minta, ya Allah pahalanya kasih ke saya. Apa yang terjadi? Pahalanya dikasih kepada orang yang pernah dizolimi tadi. Akhirnya ditentukanlah tadi ini yang hafal Quran tidak cukup lagi pahalanya untuk masuk ke surga. Akhirnya dia masuk ke neraka. Kemudian orang yang tadi menuntut ini ternyata tidak cukup juga pahalanya untuk masuk ke surga. Apa yang terjadi? Dua-duanya masuk ke neraka. Lalu kata Allah, seandainya engkau maafkan dia, maka engkau berdua masuk ke surga. Lalu kata orang ini, kalau begitu saya maafkan ya Allah. Akhirnya mereka berdua bergandengan tangan masuk ke surga. Bergandengan tangan masuk ke surga. Ini yang paling indah. Mestinya ketika kita semakin rajin kita baca Quran, semakin bagus akhlak kita kepada orang lain. Jamaah, ini pesannya Syam sebagai saling mengingatkan. Salat di dalam Al-Quran disebutkan, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah terhadap perbuatan keji dan mungkar. Berarti salat itu tujuannya akhlak, ya, karena perbuatan keji dan mungkar. Kemudian puasa, sebentar lagi kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu akhlak juga. Salat ujung-ujungnya akhlak, puasa ujung-ujungnya juga akhlak. Haji wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan berbuat rafath, jangan berbuat fasik, jangan berbuat zalim ketika sedang berhaji. Berarti haji ujung-ujungnya akhlak juga. Zakat, kalau zakat
itu kita butuh orang lain, kita berikan kepada orang lain. Berarti zakat juga ujung-ujungnya akhlak juga. Semua ibadah yang kita lakukan ujung-ujungnya ke akhlak. Al-Quran yang kita baca supaya kita berakhlak Al-Quran. Apa gunanya kita ngaji setiap hari tapi kalau kita melawan kepada orang tua, kan? Apa gunanya kita menghafal Al-Quran tapi kita tidak menghargai guru-guru kita, kita tidak menghargai orang lain. Jamaah, ada ayat dalam Al-Quran bunyinya seperti ini.